Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Maaf ini suara agak bindeng nih, memang kurang sehat. Yuk, kita langsung sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Ini kita lagi di Desa Alamanis, Cirebon. Ini satu hal yang luar biasa sekali. Banyak tamu-tamu dari negara-negara Eropa, dari Amerika, dari negara-negara yang relatif dikatakan lebih maju dibandingkan negara-negara kita. Yang menarik adalah orang mau bayar mahal untuk merasakan bagaimana hidup di desa. Ngerti gak? Jadi apa sebenarnya yang kita sebut dengan kebahagiaan itu? Apa yang kita sebut dengan kekayaan itu? Mereka-mereka yang tinggal di desa sebenarnya bisa menikmati sesuatu yang harus dibayar oleh kami para tamu di Desa Alam Manis ini dengan nilai yang bahkan mungkin lebih mahal daripada di hotel yang kelihatannya mewah. Benar gak? Yang harus kita ambil pelajaran penting dari sini adalah kita harus mensyukuri kehidupan ini. Ada Allah yang memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Tapi seringkali karena kenikmatan itu telah begitu banyaknya di mata kita. Dalam ilmu tasawuf disebutkan. Ketika kenikmatan itu telah begitu banyak diberikan Allah padamu. Sampai-sampai kenikmatan itu menutupi matamu. Sehingga engkau tidak bisa lagi melihat kenikmatan yang Allah berikan padamu ini. Buat mereka-mereka yang tinggal di desa, luar biasa kenikmatannya. Suasana kayak begini man, mau gimana nyarinya? Orang mesti bayar mahal untuk bisa merasakan hidup di desa. Sehingga dengan demikian ketika kita merasa bahwa Allah selalu beserta kita. Bahwa Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita. Nikmatnya kepada kita. Coba kita di sini yuk, coba deh datang sini main-main, bener gak? Sore-sore ada orang yang keliling nawarin jajanan sore, pisang goreng, ada ketan, ada kayak gitu-gitu. Nah, hal-hal seperti inilah sebetulnya yang di kita di Indonesia kita rasakan setiap hari, tapi kita merasakan itu sebagai sesuatu kehidupan yang sederhana dan kita berharap untuk menjadi seperti orang lain, benar gak? Sedangkan orang lain merasa kitalah yang bahagia sehingga mereka berusaha untuk menjadi kita. Selalu kayak begitu. Kita selalu ingin melihat menjadi orang lain. Kita melihat bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Kita melihat bahwa wanita lain yang bukan istri kita seakan-akan lebih baik, lebih cantik, lebih seksi daripada istri kita. Begitu seterusnya. Apa yang kita miliki tidak kita syukuri dan apa yang belum kita miliki kita begitu inginnya memilikinya. Ini. Padahal setelah kita miliki, begitu-gitu juga. Benar ya? Jadi inilah saya ingin ingatkan lagi. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kita orang Indonesia harus bersyukur. Kita diberikan oleh Allah suatu nikmat yang luar biasa. Ini kalau ente jalan-jalan ke Dubai nih misalnya. Kagak ketemu yang model begini man. Ente jalan-jalan ke... Bener gak? Ini satu luar biasa kenikmatannya. Kita harus syukuri apa yang ada. Dengan mensyukuri apa yang Allah telah berikan pada kita, maka Allah akan menambahkan nikmatnya pada kita. Kita punya kesempatan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka yang tinggal di tempat-tempat lain. Allah Maha Adil. Back to you, Fit. Betul-betul Ustadz. Nah Ustadz, ini pertanyaan saya. Kenapa kita sebagai manusia sangat terobsesi dengan materi dunia Ustadz? Mereka-mereka yang belum memiliki materi akan terdorong keinginan yang kuat untuk memiliki apa yang belum mereka miliki, yaitu materi itu. Tapi sebaliknya, mereka-mereka yang sudah memiliki materi, mereka akan terdorong untuk mencari sesuatu yang mereka belum punyai, yaitu ketenangan jiwa. Itu sebabnya di barat banyak sekali orang yang melakukan meditasi karena mereka tidak memiliki ketenangan itu. Yang mencari ketenangan jiwa, pergi ke tempat-tempat seperti ini, ke Bali, kemana-mana tempat. Kita selalu begitu, kita nggak bisa bilang kita mau ngejar materi, nggak juga. Mereka yang belum memiliki materi, ingin punya materi. Mereka yang udah punya materi, ingin memiliki sesuatu yang mereka belum miliki, yang dimiliki oleh orang lain. Buat buat
buat misalnya kebanyakan orang Indonesia itu pengen definisi cantik kita adalah wanita yang putih, yang tinggi, langsing kayak orang bule misalnya gitu, bener nggak? Sebaliknya orang bule kebalikan karena mereka udah tiap hari lihat yang model begitu, bener nggak? Mereka mau yang eksotis, bener nggak? Yang agak gelap skin tone-nya, yang agak hidungnya nggak mancung dan sebagainya. Jadi kebalik-balik, men. Manusia selalu ingin memiliki apa yang belum mereka miliki. Inilah yang harus kita kendalikan nafsu kita. Berhentilah untuk menginginkan seseorang. Berhentilah untuk menginginkan sesuatu. Sebaliknya, syukurilah apa yang Allah telah berikan pada kita. Selalu kayak begitu, inilah asal muasalnya selingkuh, bener gak? Karena kita selalu menginginkan apa yang belum kita miliki, bener gak? Inilah asal muasalnya kita mencuri, korupsi dan segala macam karena kita menginginkan sesuatu yang belum kita miliki, benar ya? Itu sebabnya di dalam Islam kita diajarkan untuk hidup qanaah, untuk hidup selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Saya nggak tahu sahabat-sahabat semua gimana, tapi kami juga pernah merasakan waktu kita tinggal di rumah yang nggak begitu besar, waktu di bener nggak begitu besar lah, cuma ada 3 bedroom di dalamnya, bener nggak? Ketika tiap kali kita pulang dari mall belanja sesuatu, ada barang baru masuk, barang baru masuk, barang baru masuk, tapi tidak ada barang yang keluar. Tidak ada barang yang kita berikan pada orang lain. Yang ada cuma barang masuk, barang masuk, barang masuk. Akhirnya rumahnya kebek. Penuh sama barang, men. Kita juga bingung. Kadang-kadang ada yang belum dibuka dari kotaknya, bener gak? Jadi ini cuma nafsu sesaat untuk memiliki. Belanja ini, belanja itu, belanja ini, belanja itu. Di mall. Habis itu kita bawa ke rumah. Habis itu kita juga udah gak tahu tuh mau diapain. Udah lupa, bener gak? Pernah gak kita belanja baju, segala macam yang ini bagus, itu bagus, ini bagus, itu bagus. Emang duit lagi ada, jadi belanja aja. Kita baru sadari ntar tahun yang akan datang bahwa baju itu belum pernah kita pakai. Pernah gak ya kayak begitu? Bener gak? Waktu kita lagi suka-sukanya sama mobil, bener gak? Beli aksesoris, ini beli aksesoris, itu beli, bener gak? Habis itu belum kita pasang-pasang juga ke mobil tuh aksesoris, bener gak? Nah ini nih, berhentilah untuk menginginkan seseorang. Berhentilah untuk menginginkan sesuatu. Karena apa yang kita inginkan itu sebetulnya telah diberikan Allah kepada kita. Allah yang mengatur segala sesuatu dengan timing yang tepat. Bagi mereka yang belum dapat jodoh, tenang aja, men. Emang belum saatnya. Bener gak? Bagi mereka yang udah dapat jodoh tapi merasa bahwa kehidupannya kok nggak seperti yang dibayangkan, jalanin aja hidup, bener gak? Karena Allah yang ngatur semuanya. Allah yang ngatur, sehingga kalau kita selalu bisa bersyukur, insya Allah hidup kita menjadi tenang, bahagia. Baik, David. Masya Allah. Ustadz, kalaulah seorang sampai melakukan tindak kriminal, mencuri karena kesempitan yang amat sangat, katakanlah karena anak istri menjadi tidak makan, kita mungkin masih bisa memaafkan atau memahami walaupun perbuatan tersebut salah ya. Tapi kita lihat sekarang justru orang yang sangat kaya, tapi juga sangat tamak dan melakukan kejahatan terencana. Itu perutnya udah gak bisa dikancing celananya, tapi masih ingin makan terus, Ustadz. Herannya lagi, tersangka atau terdakwa itu biasanya beragama Islam, Ustadz. Nggak ada urusannya, bos, sama kaya sama miskin. Nggak ada urusannya juga agamanya apa. Ini urusannya bagaimana mengendalikan nafsu kita. Nafsu ingin menginginkan sesuatu, menginginkan seorang. Kalau zaman dulu zaman kuliah, bener nggak? Kalau cinta ditolak, dukun bertindak. Kacau kayaknya. Artinya itulah. Ini nggak ada urusan kaya atau miskin. Ini nggak ada urusan istri kita cakep apa nggak cakep. Ini nggak ada urusan agamanya apa. Tapi nafsu kita itu, keinginan kita untuk memiliki seseorang, keinginan kita untuk memiliki sesuatu, itulah yang membuat kita jadi gelap mata. Bahkan orang-orang yang kaya lebih canggih cara nyurinya. Bener gak? Kalau orang-orang yang sederhana, cara nyurinya mah gampang banget, bener gak? Nyuri aja gitu, habis ilmunya, bener gak? Kalau orang yang kaya, banyak tikungannya nyurinya, dan gede lagi dapatnya, bener gak? Ada waktu itu karena dulu saya kerja di bank ya, saya pernah mengalami, ada seseorang yang pinter IT, dia cara mainnya keren, bos. Ini kejadian karena dulu saya kerja di perbankan ya, jadi saya tahu beberapa modus-modus fraud yang terjadi di perbankan. Dan ini nggak ada yang bisa tahu. Nggak ketemu sama audit, nggak ketemu sama OJK, nggak ketemu sama siapa. Bagaimana caranya? Ini caranya Allah.
Orangnya akhirnya nggak tahan, dia ngomong. Benar nggak? Allah punya caranya sendiri. Sehingga Allah membukakan hatinya, nggak tahan juga dia kan itu kalau buat dosa terus menerus tuh kan. Kalau orang buat dosa sekali tobat lain perkara. Tapi kalau dosa yang terus menerus secara kumulatif sehingga sampai-sampai dia merasakan itu bukan dosa lagi, Allah punya caranya sendiri. Akhirnya dia dengan bangga menceritakan kepada temannya, teman ngasih tahu, akhirnya baru kita periksa benar. Jadi ini bukan persoalan kita pinter atau bego, ini bukan persoalan kita kaya atau miskin. Ini bukan persoalan agamanya apa, tapi ini persoalan bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang haram karena keinginan kita untuk memiliki seseorang atau keinginan kita untuk memiliki sesuatu. Udah men, kona'ah, bersyukur. Baik itu yuk. Alhamdulillah. Sahabat kita ini sering mendengar Ustadz mengatakan ada 3 bagian dari manusia. Ini udah sering diulang tapi ditanyakan terus. Jadi mungkin perlu diulang Ustadz. Yaitu roh, jasad, dan nyawa. Apakah nyawa itu adalah bagian dari arti dari nafs? Sebab Allah mengatakan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diridhoinya. Ya Tuhan nafsul mudmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ayatnya bunyinya kayak gitu. Di episode yang keberapa ini sebetulnya bahasanya agak berat ya karena urusannya urusan roh dan gak ada seorang pun yang ngerti tentang roh illa qalil, kecuali sedikit Allah memberikan pengetahuan kita tentang roh. Di episode yang keberapa, beberapa episode waktu itu sempat kita bahas juga tentang hal ini. Ada seorang pemirsa kita yang memberikan satu komen dan memberikan satu perumpamaan yang mudah mungkin untuk dimengerti. Kita ambil contoh batu. Batu itu adalah contoh makhluk Allah yang bentuknya jasad. Oke? Batu bentuknya jasad. Tidak ada nyawa, tidak ada ruh. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa batu walaupun tidak ada nyawa, tidak ada ruh, di dalamnya ada partikel-partikel yang berasal dari Allah karena diciptaan Allah, yang selalu bertasbih kepada Allah. Begitu juga dengan air, begitu juga dengan hal-hal lain. Oke. Yang kedua adalah yang jasad dan ada nyawa di dalamnya. Ini adalah hewan-hewan, benar ya? Apa itu kalau ada jasad ada nyawa? Ciri-ciri dari nyawa adalah makhluk hidup. 2 cirinya, pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, dan kedua kebutuhan untuk berkembang biak. Contohnya adalah binatang, hewan-hewan. Tapi mereka tidak memiliki ruh. Oke? Ada juga makhluk Allah yang diciptakan memiliki nyawa dan memiliki ruh, tapi tidak memiliki jasad. Itu adalah jin. Jin karena dia memiliki ruh dan memiliki nyawa, maka dia juga mempunyai karakteristik sebagai makhluk hidup, yaitu ingin bertahan hidup dan ingin berkembang biak. Jadi jin sama kita, tapi dia nggak memiliki jasad. Dan yang keempat adalah makhluk Allah yang mempunyai jasad, mempunyai nyawa, dan mempunyai ruh. Inilah kita manusia. Oke. Ketika kita meninggal dunia, maka berpisahlah antara jasad, nyawa, dan ruh kita. Benar ya? Dalam ayat tersebut, ya Tuhan nafsul mutmainnah, yang disebut dengan nafsul mutmainnah adalah ruh yang bersama-sama dengan nyawa. Ini yang kita sebut ya Tuhan nafsul mutmainnah. Sehingga nyawa dan ruhlah yang kemudian melanjutkan perjalanan hidup kita ini. Ruh tentu akan kembali ke tempat asalnya, yaitu surga. Sedangkan nyawa, dia akan ikut dengan ruh juga masuk surga nantinya. Tapi dia harus mengalami pensucian dulu. Nah, sehingga dia menjadi nafsul mutmainnah. Benar gak? Sebagian dari kita nanti akan masuk dulu menjalani hukuman di neraka, kemudian nanti kita menyusul ke surga. Tapi sebagian lain ada yang bisa langsung menuju surganya Allah. Itu sebabnya kita juga mendengar sebuah hadis, man qala la ilaha illallah, pada akhir hayatnya dakhalal jannah. Siapa-siapa yang percaya, beriman bahwa Allah itu cuma satu,
Bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain, nggak ada, nggak ada. Nggak ada Tuhan agama anu, Tuhan agama anu, Tuhan agama anu, nggak ada. Rabbuna wa rabbu abaikum. Tuhan kami dan Tuhan bapak-bapakmu semua. Tuhan itu cuma satu, nggak bakal ada lebih dari satu. Siapa-siapa yang beriman bahwa Tuhan itu cuma satu, qul huwallahu ahad, dia pasti masuk sorga. Tapi masuk sorganya ada yang bisa langsung, ada yang melalui proses pensucian dulu, baik itu nanti ada siksa di alam kubur terlebih dahulu maupun siksa di neraka. Ini adalah untuk menundukkan nafsu, sehingga nanti waktu ke surga, siapa yang ke surga? Tiga-tiganya ngumpul lagi. Ada jasad, ada nyawa, ada ruh. Allah katakan dalam Al-Quran, akan kami bangkitkan kembali. Kemudian orang bertanya, bagaimana mungkin yang sudah menjadi tulang belulang bangkit? Allah menjawab lagi, apa susahnya? Dulu kagak ada bisa gua bikin, kata Allah. Apalagi sekarang, gampang bagi Allah untuk mengumpulkan kembali. Kemudian menghidupkan kita kembali untuk hidup di akhirat kelak. Bedanya adalah kalau di alam dunia jasad kita ini, dulu saya kecil jadi gede, bener gak? Dulu nggak ada penyakit asam urat, asma, tendon putus, segala macam enggak. Jadi bisa menua kalau di dunia, kalau di surga kagak. Kita nanti dibangkitkan kembali oleh Allah, dikembalikan lagi jasad kita dalam bentuk pemuda, dalam bentuk orang-orang muda, pemuda-pemudi lah kalau pasti ada ceweknya, bener gak? Akan dikembalikan lagi dengan wajah yang gembira, yang bahagia segala macam, dan tidak menua. Dalam kitab An-Nar wal Jannah, itu atau Al-Jannah wan Nar, saya lupa tuh, pokoknya ada kitab bunyinya begitu. Itu diceritakan bahwa ketika kita hidup di surga itu, kita semua bahagia segala macam. Timbul pertanyaan yang dijawab dalam kitab itu, bagaimana dengan kita buang air, benar nggak? Jadi di surga ada bau juga dong, ada enggak ada. Kita nanti buang airnya melalui keluarnya keringat kita. Nggak ada lagi proses kayak kita saat ini, benar nggak? Jadi ini adalah satu hal yang luar biasa sekali, pengetahuan ulama atau bahkan pengetahuan para nabi dan rasul pun tentang ruh ini, Allah mengatakan dalam Quran sangat sedikit dan tidak lebih dari itu. Sehingga kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengitu, nyerah dah, kayak ngerti. Tapi kalau gimana cara ngadepin hidup, insya Allah dah kita bisa jawab dah. Kalau pertanyaannya kelewat susah kayak gitu, kagak bisa dah. Memang kita dibatasi ilmunya untuk urusan itu, Ustadz. Nah lanjut Ustadz, sahabat kita ini seorang pelaut nih sepertinya, menyatakan keresahannya dengan perang Ukraina dan Rusia. Apa yang bisa kita lakukan sebagai umat muslim? Walaupun kedua negara yang berperang itu negara kafir, Ustadz. Ampun, 3 hal. Biar kata dia kafir, dia juga ciptaan Allah. Kita doain aja lah, mudah-mudahan pada damai. Bener gak? Ngapain sih berantem-berantem, bener gak? Mendingan damai aja dah. Mudah-mudahan dapat hidayah masuk Islam rame-rame dah. Orang Rusia, orang Ukraina, bener gak? 3 hal. Yang pertama. Wa qulubukum syatta. Pelajaran pertama yang kita ambil. Kalau kita merasa bahwa kita umat Islam di dunia ini diperangi oleh apa kayak namanya itu konspirasi teori apa segala macam, semua orang non muslim bersatu padu untuk melawan kita, wa qulubuhum syatta. Mereka juga berpecah-pecah kok, buktinya pada berantem, bener ya? Jangan mikir bahwa kita sendirian lu lawan semua orang seluruh dunia, enggak men, bukan. Oke, wa qulubuhum syatta. Mereka pun berpecah-pecah di dalamnya. Yang kedua, ini yang kedua. Kalau kita terzolimi oleh orang-orang yang melakukan perang tersebut, benar gak? Kan itu perangnya sana, tapi nanti kan bisa kayak misalnya waktu Perang Dunia Kedua kan Indonesia ikut terzolimi, kita dijajah oleh Belanda, kita dijajah oleh Jepang segala macam. Ini makanya kita diajarkan sebuah salawat, yang ada salawat namanya salawat Ashghil nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashghiliz zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin. Ini. Jadi kita minta doa kepada Allah agar orang-orang yang zalim itu disibukkan dengan sesama orang zalim, benar. Jadi orang zalim sama zalim sibuk ngurusin diri dia sendiri berdua, benar. Kita diselamatkan salimin, kita diberikan keselamatan oleh Allah keluar dari persoalan itu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah ini semua adalah skenario-nya Allah. Skenario-nya Allah. Adanya pertentangan, konflik dan sebagainya itu akan mengajarkan kepada kita, akan
Kita lihat dari tahun ke tahun itu bagaimana yang tadinya adik kuasa menjadi tidak adik kuasa. Bagaimana yang tidak adik kuasa kemudian menjadi adik kuasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, akan aku pergilirkan kekuasaan ini dari satu bangsa ke bangsa yang lainnya. Insya Allah kita bangsa Indonesia akan dipilih oleh Allah menjadi pemimpin masa depan. Mengangkat kembali panji-panji Islam, menyinari, menerangin seluruh dunia dengan nilai-nilai Islam yang kita bawa. Rasulullah SAW mengatakan pemimpin masa depan akan datang dari timur. Dan banyak sekali analisa para ulama yang mengatakan diduga kuat bahwa yang dimaksud dengan pemimpin masa depan akan datang dari timur itu adalah kita bangsa Indonesia. So, jadi kita guyup-guyup rukun-rukun, bener gak? Beda pendapat mah biasa. Jangan kita ikut-ikutan menzolimi orang lain karena repot bos. Karena udah kita bahas ya, 2 dosa yang dipercepat balasannya oleh Allah di dunia, durhaka sama orang tua dan zolim dengan orang lain. Bismillah, udah kita bareng-bareng aja. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Back to you, Fit. Betul Ustadz. Nah Ustadz, ini mohon pesannya nih Ustadz. Menjelang pilkada, pilpres, dan pil apapun, walaupun masih lama, tapi jangan sampai terjadi perpecahan dan perkelahian gitu Ustadz. Jangan sampai umat muslim terjebak dalam pusaran yang menghanyutkan ini Ustadz. Ampun deh. 3 hal lagi nih. Yang pertama nih, udah dah dunia ini muter, Allah yang atur. Termasuk ntar siapa yang bakal kepilih jadi pimpinan negeri ini dan sebagainya, udah ada aturannya. Gak mungkin Allah tidak memberikan perhatian siapa yang akan menjadi pemimpin di negara yang mayoritas dan paling besar umat Islamnya di dunia. Gak mungkin. Ini semua daun aja yang jatuh Allah ikut yang izinin Allah, bener, apalagi ini, bener gak? Udah. Jadi kita nggak usah, kita usaha boleh, ikhtiar boleh, apa yang kita sukai kita dukung boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan itu membuat kita membenci atau memandang rendah atau menjelek-jelekan atau memfitnah calon yang lain. Nah ini nomor 1, bener ya? Oke. Yang kedua, yang namanya pemilihan ini kayak kita mau sholat jamaah, bener gak? Emang kita rebutan maju mau jadi imam, kan kagak. Malah kalau di Indonesia itu adabnya pakai ibunya saling dorong, ente deh, benar ya? Ente maju ini, padahal dia kagak bisa. Bacaannya kurang asik kalau maghrib, kalau zuhur asar dia maju, benar gak? Jadi kalau maghrib isya subuh dia ente aja deh. Nah ini, mestinya kayak begitu juga yang namanya pemilihan pemimpin kita, benar gak? Kita tukar gagasan bagaimana cara yang terbaik untuk memajukan Indonesia. Bukan malah kita saling menjelekkan. Karena ini seperti kayak kita mau nunjuk imam sholat berjamaah. Benar gak? Dan yang ketiga adalah marilah kita jadikan proses pemilihan ini nanti, baik pilpres, pileg maupun pilkada, sebagai suatu musyawarah besar bangsa ini. Benar gak? Namanya juga musyawarah. Jadi kalau musyawarah ya kita adu gagasan, adu ide. Benar gak? Bukan dengan saling membuka aib. Hati-hati. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, sebarkanlah kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasih oleh yang langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudaramu, maka Allah akan menutup aibmu. Tapi kalau kita bukain aib orang lain, ntar Allah buka aib kita malu sendiri. Bener gak? Udah. Kita banyak aibnya bos. Bener gak? Diakui atau tidak diakui, ada aib-aib yang kita simpen, bahkan yang istri kita pun nggak tahu, bahkan yang anak kita pun nggak tahu, bahkan yang orang tua kita pun nggak tahu. Kita simpen rapi-rapi, itu aib, bener ya? Bayangin kalau kita sibuk bukain aib orang, pada saatnya Allah membuka aib kita, betapa malunya kita, bener ya? Udah men, nggak usah kayak gitu lah. Back to you, Fit. Siap Ustadz. Ini pesan mungkin harus kita keluarkan berulang-ulang agar kita selalu diingatkan. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.